ketua atau kunci tiga komisi namanya mendukung untuk membangun diktator tantang dikritik kesimpulan independen dicacet tentang materi lebih tinggi pengjuang itulah kalau fungsi atau ini lembaga kerajaan Melayu menantang tanah kayak dia menyerah mantul kemudian kesenjangan salah panas tingginya para lu bagaimana tapi kok saja enggak berdana dengan pagar makan kenyang bangunan mantang-mantang awak pendekar menyepak sebentar mantang-mantang berpisau tajam segala nak nyerang awak menakut pistol ini mendagang di garega undang-undang yang mencegah yang dikurung dalam syarat Kampuan tidak berdatang lain pilihan baru tak berniat Bulu roget itu bertarik paruh yang tidak mencialai bisinan utang berayaan Budi sekali lagi budi adalah kompresor bagi emosi di darah tulang batu patah selero tunang kena lama katuan mato condong kena nelok itu semua sifatnya manusiawi dan ruangnya dulu persis awak elok basuh ketujuh mulut manis kutingan buah pemenan matu orang banyak alun sengian orang lagalak tujuannya buah perindu lenggoknya orang mata itu orang rancak berbiaya tapi kok gagah banalah awak rawi elok rumah manggilo lenggoknya sepirial sawah mantiaknya ala berabi tapi sombong lupa di diri maka sapalah matu nak dipandang kurang malengak sukinya sebabnya tahu dirancaknya alang-alang lama bingkai gila mau kio-kio langit menari di awang-awang kawet tarantang disembahnya pucuk karabia nak nyorau tak sesu alam waktu rusak rumah tangga orang dalam ini rando juga di masa hidup suami orang di bujainya jadi tidak punya usaha kadang-kadang budi keturang akhlak kece Arabnya moral etika bahasa barat atau promo istilah Jawa adalah kadar yang menentukan tinggi rendahnya martabat seseorang. Itu yang dikatakan sebuah pantun barat. Dia ribu rabah lapadi dicupak dekat kemangkuan. Ku hidup tidak berbudi duduk agak melekat. Dan kuliah kendi dan merah sagu dan bayak budi dan enak basuh. Pisang ameh berbalaya pisang hidup di dalam peti. Utang ameh dapat daya utang budi di rumah. Dan banyak pantun gaya barat pepatah di patiti misalnya umpama dan meletakkan tarikh di harapan pribadi manusia itulah pandangan adat sepanjang peradaban bidang maka Islam pun datang dengan kata ahlan wa sahlan ya Islam ini membawa sesuatu yang pada hakikatnya lah lama adu di tanah ini tapi jauh lebih indah dan langkuk karena dari Allah zat dan maha sabu ini balai sabit sawajah tertukan nama yaitu akhlak dan artinya budi sebagaimana sabda Rasulullah innama bu'itu liutammima makarimal akhlak sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia hadis riwayat Bukhari Muslim dan bak melaju turut tajung petayuh hidup kailia baitulah perjalanan awal Islam di tanah Arab. Memang salah satu misi Rasulullah untuk menyempurnakan peradaban manusia sepanjang zaman. Diturunkanlah beliau di masyarakat yang paling bobrok di masa itu, bangsa Arab jahiliyah. Sebenarnya kalau pengertian jahiliyah itu adalah bobrok, maka secara harfiah orang Arab sebelum kedatangan Islam bukan masyarakat bobrok. Kebudayaannya termasyhur di timur dan di barat. Perdagangan maju, ilmu filsafat tinggi, pemerintahannya teratur dan seni sastranya mengagumkan. Mereka kaya dengan ilmu dan materi, tapi miskin dengan tabat perempuan diinjak dilecehkan, jadi dirancak dianggap komoditi barang mewah dan diperebutkan bangsawan-bangsawan Quraisy. Perang antar suku dan berawal dari masalah cewek acok terjadi, sehingga perempuan dianggap pangka bala ulu penyakit. Disebab karena itu, setiap manusia layak dibunuh atau dikubur juga. Martabat orang awam tak labih dari taranak yang dipajuabalikan dalam suatu sistem perbudakan. Siap bagak siap jatih dan kaya mengaci dunia dan bodoh makanan jati. Orang mencari perlindungan bukan ke Tuhan, tapi ke tukang-tukang ramal hukum.
atau singkek rumbiangan bangsa Arab Yahidiyah adalah simbol masyarakat biadab sepanjang sejarah. Kamarilah Nabi melalui pribadi dan gaya hidup Rasulullah, sungguh banyak suri teladan yang dicontoh. Tutur kata, laku parahnya, bahkan diamnya saja pun jadi pedoman remaja. Malah sejak remaja bujang tanggung, Muhammad itu terkenal jujur, saulah dan bijaksana, sehingga beliau digalakan dengan al-amin. Dalam jihad reformasi, beliau dan umatnya selalu dimusuhi bangsanya sendiri. Diancam nak dibunuh, diteror, diintimidasi, diboikot, bahkan dikanaikan embargo ekonomi dengan larangan menjual bahan makanan. Sehingga tak ada jalan lain kecuali meninggalkan kampung halaman berpisah dengan hari yang dicinta. Terpaksa hijrah dari Makkah ke Madinah. Tapi sesudah sukses di perantau, ilmu banyak bandu mulai pengalaman lasari kulo dan pasti iman dan takwa makin mapan. Baliklah beliau di rombongan melanjutkan Bangkalan yang sudah. Kalau menurut ketua nafsu, sinanlah hutang melansaikan hitam batang. Kesempatan membalik dandan menumpahkan sakit api ke baki musuh dahulu. Tapi dengan ketinggian akhlak Islam, di Muhammad ulang bagudi, musuh-musuh lama pun diwaak di dunia. Malah jagoan dan kokoh masyarakat Quraisy yang paling jajuk di Rasulullah, Abu Sufyan namanya, dihormati hak asasinya, dianjung-anjung martabatnya. Kalau pasukan tempur Islam memasuki kota Makkah, maka keluar pengumuman Nabi bahwa untuk mencari keamanan supaya berlindung ke dalam Ka'bah atau ke rumah Abu Sufyan. Kaum fuqaha mengatakan, khairun nas man yanfa'un nas. Artinya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Enggak saja ialah kehadiran kita dalam masyarakat hendaknya menjadi sikawa sedingin dan mendatangkan ketentraman, membawa barakai dengan bak umpamu payung pagi sampai berlindung kepanasan berkiratan berkebian. Kuk kusut satu menyelesai tubuh di karuah mempajanya, parang bujuk sangkit tu agik dan sendang dilubuhkan. Walau bersilang karih dilihia balik bertimba bagi makan dan bana disabri. Kulil hak walau kanamu, katukan dan bana walaupun baik. Sebaliknya manusia yang cilaku adalah orang yang menjadi silang kami kacang yang dalam wilayah. Resah masyarakat dia lakukan, kambang maksiat dan ulahnya bertabua fitnah di mulutnya. Sehingga punya mati orang sujud syukur pada harum tak kuat berkuliah, batu mejannya diudahi hidup pilati yang masuk neraka. Baik itu Islam memperkenalkan akhlak karimah, budi dan baik bersahabat. Harus sekumat rantai dan mempertemukan antara ada dan Islam. Itu dia. Yang kedua, faktor yang menjadi ruh penghubung syarak di adat adalah persamaan pandang tentang peranan akal dalam kehidupan untuk memilih antara elok hidup. Adat Minangkabau mendidik orang Minang dengan mempergunakan akal pikiran. Punya-punya sebelum dulu agama-agama sebelum dikaji. Usah satu dua, satu munggu, satu kagak, satu belari dan bupatih dari kiri. Mengkasihnya ia barang sesuatu hendaklah dipikir masak-masak sebelum manggu atau menjengkel. Orang melakukan elok, pak elok. Elok kata mama alu dan elok kita melakukan. Hari saja. Laikuh bananya menhamban yang luruhnya barang tambang patah makan sikit-sikit. Diteliti, dinalarkan dengan akal sehat. Tapi Allah mungkin tak bau sinyal baru bayi. Tapi kalau bukan dan sabit dan salah dibanakan, walau dari siapun tabi'nya mesti ditolak mata-mata. Gaduh istilah nerimo di kamu sadar. Sifat gelo nak dikenal terhadap pembangkangan dari pembunuh kalau misalnya. Untuk itu perlu berpikir kritis, arif dan tanggap dalam setiap masalah dan tantangan. Kalenggan duduk di lawi, arek-arek pagang kemudian pandai dan tenggang menyaru sinyal bermain dan rebut. Ijuit barakah nanti beriman dan itu basuh kuliah. Adat menyuruh hukum mereka. Islam akan menyuruh mereka. Maka bertemulah oleh buku bakunci masuk ke mulut elok ibu rancak penanti lasan sampai Minangkabau mulai Islam masuk.
Yang ketiga, masyarakat Minangkabau dari dulu sampai kini tidak pernah mengklasifikasikan manusia. Tidak dikenal kasta-kasta yang membedakan martabat ilmu atau mulia. Tidak ada bangsawan berdarah biru, tidak ada ningrat keturunan raja. Perlu dihormati karena jabatan, bukan karena gelar. Itu pun ditinggikan hanya serantiang jambu-jambuan, didahulukan cuma salangkah terjatuh kaya. Artinya sebatas menurut aku dia tahu sepanjang wewenang yang diamanatkan tahu. Disuap beliau menulis, Kuk Camat alah pensiun tentara alah bebas tugas punya banyak jadi rendari. Juga semurangkah tabak semua tinggi di masyarakat negara. Dan dianjuran dia mbak hanya nenek mau, tapi anak bininya bisa nak kemanakan atau konco palantin sekalipun ratap saja biasa. Tidak ada tampik nepotisme dilakukan. Akan pemimpin tauladan hanyalah yang bersikap memandikan kudu tajun dahulu masukannya, bukan cuma memandikan nanjang dan memerintah dari kata. Jangan ya mantang-mantang awak kepala desa ke disambah orang banyak. Tidak ada cerita rakyat yang merungkuk-rungkuk membungkuk menanti titah dari beliau. No way, katanya begini. Dalam forum batagak pengun, sarumah orang lama hangguk tapi ada seorang anggota kaum yang menggeleng, maka itu namanya ranti yang pada tiap mengewa kicau. Alun kata sisi garis di pinggang alun balewakan ke nagari penobatan pun ditangguhkan. Mesti digilang dulu sampai bule, dan bule ini tidak basagi segala buya dibiarkan. Kok bijaknya tidak bersudut barulah dapat dilayangkan, dan itu ada kembali. Ibu caroba ponasi, sajak nandari induk samang, tukang hidang, tukang melanjut sampai kepada tukang cebok, sadunya dapat bagian dari ini sama kejadian. Tanpa saja tidur di jatah dan lain-lain, kadang kayu, kadang dahan, ketik, sanduk, ketik. Itu manajemen alam lengkap. Sama pengajian. Baiklah susunan aturan Minangkabau sajak dari Datuk yang berdulu hingga termasuk Bunga Tanjung sampai kini itu. Barangkali itulah biang demokrasi dan dipakai negara-negara modern masuk ini. Maka Islam pun datang membawa asas persamaan. Rasulullah mengatakan, La fadla li'arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari bangsa lain kecuali takwa. Tidak ada penganut kelas 2. Tidak pernah ada golongan elit dan istimewa dalam Islam. Semuanya sama. Yang datang dahulu kamu saja inilah juga dimukul walau beliau putar rumput. Dalam menunaikan ibadah haji, sadunya diperlakukan sama. Kosain sama berlari, tawaf sama berkuliah, pakaian sama taknya. Baik itu si hitam kalik dari Afrika, baik itu si mata pitok dari Tiongkok, baik itu dua bangsa Arab dan kampungnya. Sadunya sama. Di masalah hukum pun sama saja. Dan salah tetap ditimbang, yang berhutang tetap membayar hukum kisah terpandang dulu. Sehingga Rasulullah sampai mengatakan, walau yang mencuri itu si Fatimah anak kandungku, pasti akan kupotong ke tangan. Wah, itu tegasnya persamaan hak dan kewajiban dalam Islam. Tentang hal persamaan itu, Nabi pernah ditegur oleh Allah sehingga turun surah Al-Baqarah. Pasalnya dia Nabi tidak melayani tamu dari burung seorang putu bernama Umar. Waktu itu beliau sedang menerima tamu penting, yaitu tokoh-tokoh masyarakat Quraisy, sehingga tanya orang Badui itu kurang ditahu. Dalam surah Abasa ayat 1 sampai dengan 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla an ja'ahu a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang orang buta kepadanya. Tahukah engkau, barangkali saja ia ingin membersihkan diri dari dosa. Itu bunyinya ayat Al-Quran surah Al-Baqarah. Kini dihukum semua. Saya yang bertukar jalan tujuan sama searah saya balai sabuk mengkasih dan balai. Itulah ini adat lalaya di ranah Minang bersyarat dan latar kemudian. Telah berpadu menjadi satu bak kuku lagi pada diri. Ada orang mengatakan bahwa adat Minangkabau sama sekali tidak dimakan logika. Apakah petinya dan masuk? Katanya, hanyalah orang bodoh dan berguru dari alam sebab
sifat alam itu statis, bukan dinamis sebagai daya yang mampu merangsang naluri manusia untuk bersifat kreatif. Laika mungkin katanya, laika mungkin menyuah ini dan diatih dan di bawah kemenko. Bukan kau hanya orang gila yang mengerti yang janjan kata anak. Sia nang kepicayo kalau dikatakan nang tagang balioleo nang kanjo badan ganti. Hanya tu yang banyak namakan tampe, tapi dikekekanya duduk bersama balap-balapang, duduk surang bersapit-sapit dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Baik kalau terdengar dino pantang pepatah dan janji-janji. Umpama jika dibalun sebelum kuku kalau ditambang serba alam, kalau segadang biji labu bumi langit dan diktal, mustahil. Atau si cuyak batali banang tabang membawa kosok pasu seperti ayah dalam pinang sinan bermain ikan lain. Nonsen katanya. Apa? Ia tidak masuk akal. Cuma orang suka berpikir. Ko alun juga terpikir, pikir sekali lain. Ko indah juga terpikir kan kalau suka kurang pikir. Sase kurang memikir. Dan sana lain. Ko anku satu sepandang. Maka aku rasa bingung di balian. Sebab akal yang ada dalam batin indah menggari kemarang melangkah. Atau setidak-tidak mesti kurang randas tinggi SD. Karena anak SMP pandai membaca nanta surek UI SMA lah bisa membaca nanta surek, sedangkan mahasiswa pandai membaca nanta surek. Kaya penyang sejangkau salah lawi ke dia. Mungkin awak menjujai nanta pandai dikatakan pajak atau mangalah kacung ke dipacak hanya awak. Ada orang kata justru mengajar orang berpikir, mengubah cari, mengubah pandai, mendidik umatnya memperlukan akal rahmat Tuhan. Maka datanglah Islam mengabarkan peranan akal dalam hidup manusia, bahkan agama itu hanya untuk orang yang berakal. Ad-dinu liman akal, la dina liman la aqlal. Agama itu untuk orang yang berakal, tidaklah agama bagi orang yang tidak berakal. Hadis riwayat Muslim. Banyak sekali ayat Quran dan hadis Nabi yang menyatakan bahwa akal adalah unsur pokok dalam kehidupan. Adalah akal yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Menurut hukum Islam, anak-anak dan orang gila dibebaskan dari dosa. Malah orang mabuk dan kehilangan akal sementara pun tidak diterima salah. Baik itu pun taraduk penjabaran akal yang dikatakan nalar merupakan perintah langsung dari Allah atau melalui karakter Rasulullah. Antara lain tersebut dalam salah satu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal arda wa ikhtilafil laili laayatin lil albab. Sesungguhnya kejadian langit dan bumi dan pergantian siang dan malam telah menjadi pertanda bagi orang-orang yang beriman. Acuk banyak Tuhan menggugah hati manusia untuk berfikir. Seumpama apalah ta'qilu, apalah tatafakkarun, apalah ta'lamun ya ulil albab dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pernah pada suatu operasi militer, Rasulullah memerintahkan pasukannya istirahat di lereng sebuah bukit. Maka menghadap seorang sahabat kepada Nabi bernama Salman Al-Farisi. Beliau menyatakan keberatannya sebab sampai itu tidak aman dari serangan musuh yang mungkin datang dari puncak bukit. Spontan beliau sebagai panglima memerintahkan supaya pindah ke pantai yang lebih strategis. Walaupun Rasulullah seorang komandan, tapi tidak gengsi menerima saran dari anak buah dikarenakan Salman berpikir logis tentang kondisi medan yang memang kurang menentu. Di situ akal yang berperan bukan status. Dan Nabi sangat menghargai kritik dari prajuritnya sendiri. saja berkuampih perang saudara. Menjadi situasi gawat itu timbul ide Nabi dan sangat masuk akal.
sorban lantas sampai suku nama Sangketu disuruh masing-masing menunjukkan setiap sudut, sedangkan beliau sendiri mengerti yang ditangkap. Kebijaksanaan itu diterima secara aklamasi dan selamatlah manusia dari bala dan itu. Islam itu agama logis dan realistis, bukan agama dogma yang mengkultuskan manusia walaupun terbuka nabi sekali. Misalnya, faktor keante yang mempersoalkan adat dengan Islam adalah adanya hati nurani yang paling jujur dan adil di setiap pribadi manusia. Adapun sosok manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur raya dan unsur batin. Tubuh kasar jiwa yang tersembunyi. Kalau tubuh hendak berjiwa namanya bangkai, sedangkan jiwa hendak bertubuh dikatakan roh atau arwah menurut logat Jaminah. Anggota badan bergerak di perintah utak letaknya di kepala, dan utak dikendalikan oleh kemauan yang dikatakan dua nafsu. Kemudian naluri manusia digerakkan oleh hati